형, 왜 그래요? 네가 어떻게 계속? 아니, 제가 아무것도 안 했어요. 계속했어. 말을 해. 정신 차리고 내 말 좀 들으라고. 내가 재미있게 놀든지. 내가 졌네. 너 뭐 하는 짓이냐고. 그만 즐거웠다 이제. Squid Game Part 6 dimulai. Terlihat semua peserta sudah dibariskan, mereka dilihat satu-satu. Gi-hun melihat sang kakek pipis di celana, dia pun membuka jaketnya untuk menutupi celana sang kakek. Gi-hun terlihat sangat peduli kepada orang lain, dia memang orang paling baik dari orang-orang lain di sana. Lalu pengumuman untuk memulai permainan keempat diumumkan, maka semua peserta harus bersiap-siap. Mereka pun harus mengikuti para staf berbaju merah. Para peserta masuklah ke ruangan dan Gi-hun melotot melihat ada para staf berbaju merah yang tergantung. Mereka semua adalah para staf yang melanggar aturan. Aturan yang berlaku di sana sangatlah ketat, siapa yang melanggar akan tamat. Para peserta akan mendapatkan hak yang adil tanpa ada yang diskriminasi. Bos berbaju hitam berjanji insiden yang merugikan itu takkan terulang lagi. Lalu meminta maaf pada semua peserta atas kejadian itu. Dan permainan sekarang akan segera dimulai. Sedangkan pria polisi terus mengumpulkan bukti-bukti arsip yang ada, dia memfoto semua yang dianggap itu penting. Suara telepon berbunyi. Pria polisi keluar. Pria bos masuk untuk mengangkat telepon itu, bukan telepon biasa tetapi telepon khusus. Melaporkan situasi yang terjadi dan berjanji tak akan terjadi masalah saat para VIP tiba. Pria polisi mendengar pembicaraan pria bos. Pria bos mengatakan permainan akan segera dimulai sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Para peserta masuk ke ruangan yang terlihat sangat bagus dan serba putih. Wanita keriting masih saja marah pada pria preman. Pengumuman pun terdengar, selamat datang di permainan keempat. Permainan kali ini akan dimainkan berpasangan. Carilah orang yang ingin bermain denganmu. Kalian kan jadi tim bermain. Jika cocok maka berjabatlah tangan kalian. Dan diberi waktu 10 menit dalam memilih pasangan bermain. Pria polisi mencoba menggunakan telepon itu tetapi tak tersambung karena itu bukan telepon biasa. Wanita keriting terlihat sangat berisik saat mencari pasangan dan mengajak Gi-hun untuk bermain dengannya. Tapi Gi-hun tak menjawab apa-apa, lalu dia mengajak Sungwoo. Hasilnya sama saja, wanita Sae-byeok juga mengatakan tak ada yang mau main dengannya. Sungwoo pun mengajak main dengan pria India Ali. Kakek tua memberi jaket dia kepada Gi-hun agar dia terlihat kuat dan dihargai. Wanita Sae-byeok diajak wanita lainnya. Gi-hun diajak oleh orang lain, tetapi dia malah melihat sang kakek yang duduk sendiri terlihat kasihan. Pria yang mengajaknya itu mengatakan yang tak punya pasangan otomatis akan tereliminasi. Sehingga Gi-hun kasihan pada kakek tua dan mengajaknya untuk bermain. Waktu memilih pasangan pun habis, wanita keriting dia tak dapat pasangan dan terlihat sangat berisik. Dia terlihat frustasi karena tak ada yang memilih berpasang dengannya. Para peserta yang sudah dapat pasangan pun dibawa ke lokasi bermain. Wanita keriting itu pun terlihat tinggal sendirian, para staf berbaju merah mendekatinya lalu membawa dia. Para peserta lainnya sudah sampai di lokasi permainan. Peserta belum tahu bagaimana permainan dilakukan. Pengarahan permainan diumumkan. Peserta diarahkan oleh staf berbaju merah. Mereka belum tahu bagaimana permainannya. Kakek tua katanya dia tidak asing dengan tempat itu, dia ingat dulu pernah tinggal di sana. Instruksi mengambil salah satu katung untuk masing-masing peserta. Masing-masing mendapatkan 10 kelereng. Menyuruh periksa jumlah kelerengnya. Kakek tua pernah bermain kelereng saat kecil. Gi-hun juga terlihat sangat jago bermain kelereng. Kakek mengajak perjanjian ganbu. Tapi Gi-hun tak mengerti apa itu ganbu. Kakek memberitahu pada Gi-hun, lalu dia pun ingat dan membuat perjanjian dengan Gi-hun. Mereka terlihat tertawa dan senang ingin melawan peserta lainnya. Lalu instruksi pun diumumkan lagi. Mereka harus bermain dengan pasangan mereka yang sudah mereka pilih. Di saat itulah raut wajah peserta mulai ketakutan. Peserta yang berhasil mendapatkan 10 kelereng lawannya maka akan menang dari permainannya. Pasangan suami istri pun terlihat raut wajah yang ketakutan dan sangat menyesal memilih pasangan dengan dia. Mereka semua satu persatu terkejut mendengar peraturan permainan. Tapi sang kakek terlihat biasa saja dan seperti lupa ingatan. Waktu bermain dimulai dalam 30 menit. Kakek pergi terlihat seperti orang sudah pikun. Di layar monitor pria bos terlihat mereka yang bermain. Waktu terus berjalan, pria India Ali terlihat tak bisa bermain. Wanita Sae-byeok dengan lawannya pun tak bisa bermain, mereka hanya terlihat mengobrol.
kakek tua terlihat pikun dan lupa pada permainannya. Sungwoo memulai permainan dengan pria India Ali. Begitu juga dengan pria preman sedang bermain dengan lawannya. Mereka terlihat tidak akur. Lawannya terlihat berani dengan pria preman di tempat permainan karena tak bisa berbuat apa-apa. Gi-hun terus mengejar kakek tua untuk mengajak dia bermain. Kakek terlihat seperti orang lupa ingatan. Wanita teman saya Byeok mengajak bermain sekaligus untuk mempertaruhkan semuanya. Mereka akan melakukannya di menit-menit terakhir. Sangwoo mulai ketakutan karena pria India Ali menang terus. Gi-hun terlihat panik karena sang kakek tua belum kembali ingatannya. Tapi dia tak menyerah, terus berusaha untuk mengembalikan ingatan sang kakek. Pria preman meminta ganti permainannya, tetapi lawan dia tak mau, malah mengejeknya. Lalu minta izin ganti permainannya pada staf penjaga. Pria India Ali menang terus dan Sangwoo terlihat gugup dan kalah terus. Sekarang kelereng Sangwoo tinggal satu lagi. Dia pun menuduh Ali melakukan kecurangan. Lalu menyerang pria India Ali, menuduhnya tak main secara adil. Staf penjaga pun menghentikan Sangwoo. Permainan harus adil tanpa ada kekerasan. Wanita saya Byeok terlihat hanya mengobrol dan tak bermain permainannya. Mereka berjanji siapa saja yang menang akan menjaga keluarga mereka masing-masing. Kakek tua dan Gi-hun mulai bermain. Gi-hun terlihat kalah. Pria preman dan teman dia bermain permainan lain. Sedangkan wanita saya Byeok masih saja terlihat bercerita tanpa bermain. Sangwoo menangis, dia tak mau mati di sana, tetapi pria India Ali juga tak mau karena dia juga punya keluarga. Lalu Sangwoo mengungkit kebaikannya pada Ali. Gi-hun juga terlihat kalah terus dengan sang kakek tua. Saat mau dieliminasi, Gi-hun ternyata punya satu kelereng lagi. Pria preman dan lawan dia pun terlihat gugup dan pria preman memang. Sangwoo mencoba untuk memberi cara lain pada pria India Ali agar mereka bisa selamat berdua. Ali disuruh mencari lawan lain di tempat pasangan, maka dari itu mereka berdua akan selamat. Karena Ali memikirkan Sangwoo, maka mengikuti saran Sangwoo. Beberapa peserta lain mulai tereliminasi. Sedangkan wanita saya Byeok masih saja terlihat mengobrol dan tak bermain permainan. Suara tembakan terus terdengar, tetapi mereka bercerita tentang kisah hidup mereka masing-masing. Waktu tinggal 7 menit lagi, para peserta satu-satu mulai tereliminasi. Gi-hun terkejut mendengar suara tembakan, dia menebak pada terakhir kalinya. Dan dia kalah, tetapi kakek memberi dia kesempatan untuk menang. Sangwoo terus membuat Ali untuk mengikuti kata-katanya, lalu meminta kelerengnya untuk diamankan pada Sangwoo. Pria Ali mempercayai Sangwoo dan memberi kelerengnya. Wanita saya Byeok terlihat seperti biasa, masih saja mengobrol dan tak terlihat bermain. Pasangan pria preman terlihat mulai gugup dan takut karena tak menang-menang. Pria preman tinggal satu kelereng lagi, lemparan dia tak masuk juga. Sekarang giliran lawannya melempar dan akhirnya kelereng pria preman yang masuk lubang. Pria preman berteriak gembira, kawannya melarikan diri tetapi tetap saja tereliminasi. Sangwoo menukar kelereng pria India Ali. Pria Ali pergi sesuai arahan Sangwoo. Gi-hun terlihat tak adil bermain dengan kakek, dia menggunakan kepikunan kakek. Ali sibuk mencari tim lain sedangkan Sangwoo mengambil kelereng Ali. Kelereng kakek tinggal 3, lalu Gi-hun menebak menang lagi karena dia kan melihat kelereng kakek. Gi-hun terlihat sedih. Sedangkan Sangwoo ternyata menipu pria Ali. Sangwoo menyerahkan kelerengnya pada penjaga. Jika kelereng Ali ada pada Sangwoo, maka apakah yang dibawa Ali? Wanita saya Byeok baru memulai permainan. Siapa yang jauh dari dinding maka dia akan kalah. Kakek terlihat kehabisan kelereng. Gi-hun terlihat sedih melihat kakek yang sudah kalah. Lalu kakek meminta pinjam kelereng Gi-hun, tapi dia tak mau memberinya. Ternyata kakek menyembunyikan satu kelereng lagi. Gi-hun menghitung jumlah kelerengnya. Kakek pergi lagi dan terlihat pikun lagi. Wanita saya Byeok mulai lemparan, tapi temanya hanya menjatuhkan di depan dia, maka dia otomatis kalah dalam permainan. Tetapi wanita saya Byeok tak rela temanya kalah. Temanya melakukan itu karena wanita saya Byeok lebih pantas keluar hidup-hidup dari sana. Luar biasa memang pemikiran dan pengorbanan teman saya Byeok. Pria Ali mencari Sangwoo kemana-mana. Tetapi Sangwoo telah berhasil menang dari hasil menipu Ali. Dan di dalam kantong yang Ali bawa hanya isi batuan saja. Lalu Ali pun tereliminasi akibat kecurangan Sangwoo. Teman saya Byeok pun tereliminasi dengan kemauannya sendiri. Gi-hun terus mengejar kakek untuk melanjutkan bermain. Tetapi sang kakek sepertinya mulai lagi kepikunannya. Gi-hun terlihat gemetar dan ketakutan. Menangis memohon pada kakek. Kakek mau bermain tetapi harus mempertaruhkan semua milik mereka masing-masing. Tapi Gi-hun tak mau seperti itu. Lalu kesal dan marah, ternyata kakek tahu bahwa Gi-hun bermain curang.
Gi-hun pun terdiam dan menunduk. Lalu kakek tua memberi sisa kelerengnya untuk Gi-hun agar dia menang. Itulah yang disebut ganbu. Gi-hun pun terlihat berlinang air matanya. Mereka pun berpelukan. Gi-hun terlihat menangis waktu habis. Kakek memberitahu namanya Oh Il-nam. Setelah itu suara tembakan pun terdengar. Cerita filmnya bersambung di sini lagi guys. Jangan lupa nantikan part ke-7. Terima kasih sudah menonton. Salam persahabatan. 그동안 즐거웠다 이 개새끼야! 다시 여기서 만나자. 그때 작전 알려줄게. बुढ़े लोग